nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal ittifa' fa fadal istifadah wa sa'alat musuki bi kitabillah wa sunnat rasulillah wa du'a ila al-huda wa dala ala khair ibtiqa wajhi wa mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala subhanahu sayyidina wa bilal wa sallallahu alaihi wa sallam mustafa Muhammad wa rasul ismail Muhammad bin Abdullah wa rasulullah syabbi kadaya bismillah wa sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah bin Abi Hamdan Sayyidina Rasulullah qad anfas wa alhamdulillah Muhammad ta'ala syukur kepada wujud Syekh Abdul Qadir Salim wa jami'il awliya illah wa jami'in fi hadzal makan wa ila makanu anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'idana fil jannah wa inna alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa magam fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala al-mu'allif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi nafa'ana Allah bi 'ulumihim fid darin amin. Babul adabul dukhulul khala fa iza qasadta baital mal liqadai hajati faqaddim fi dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna wa la tastahib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulihi ولا تدخل حاسرة الرأس ولا حافي القدمين وقل عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذني وأبقي فيا ما ينفعني. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barakah ini, di subuh ini kita dapat merutini kegiatan kita, yaitu mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki orang tersebut sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang tersebut menjadi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berapa banyak menciptakan makhluk di muka bumi ini, menciptakan kaki, menciptakan hati, akan tetapi tidak semuanya yang ditakdirkan Allah yang hadir di dalam majlisnya, yaitu majlis pencarinya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak semua orang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir di sini patut kita syukuri. Dengan kita syukuri hal tersebut, menjadi menambah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebagaimana kita mensyukuri hal-hal berkaitan rizki, begitu juga di dalam ketaatan kepada Allah, kita ini harus mensyukuri kerana kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilihnya. Maka tidak semuanya, bahkan di dalam penghuni surga, penghuni neraka pun ada bedanya. Yang dikatakan bahwasanya penghuni surga ini lebih sedikit dibandingkan penghuni neraka.
Begitu juga kita melihat di mana-mana pun, kalau yang mengikuti atau merutinkan dirinya untuk haus akan ilmu Allah, itu orang sangat sedikit. Menggambarkan kebaikan Allah ini sangat susah. Rahmatnya Allah atau hidayahnya Allah ini tidak semuanya bisa kita atur. Bahkan di dalam masalah husnul khatimah pun, mati dalam keadaan baik pun, ini tidak mampu bagi seorang hamba, walaupun amaliyahnya itu sangat banyak. Akan tetapi Allah memberikan syariat ini, tidak mungkin Allah itu menekan tidak ada jalan keluarnya. Itu pasti. Semua yang ada di dalam syariat ini, tuntutan kita, baik dari segi fikihnya, dari segi akidahnya, apa-apa yang dalam Al-Quran, yang ditekankan Allah, yaitu kita ini sebagai hamba yang mukallaf, yang terkena hukum tekanan di dalam syariat. Apabila kita ini sudah baligh, ini pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya dari Allah. Allah memerintahkan seperti ini, maka Allah mudahkan jalan untuk mendekatkan diri padanya. Orang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ku beri jalan, kata Allah. Di antaranya, jangan meremehkan solat, jangan meremehkan zakat, jangan mencari aib-aib orang mukmin, jangan ragu kepada Rasulullah, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam hati kita tidak ragu dengan Allah, tidak ragu dengan Rasulullah, tapi perkataan Allah, perkataan Rasulullah ini sering masih kita tanda tanya, bahkan kita lupakan. Banyak dalam Al-Quran menegaskan untuk umat ini, bahkan kebanyakan di antara kita ini ragu akan rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya setiap binatang melata pun itu pasti Allah yang nanggung rizkinya. Kita mempunyai pemikiran kalau tak kerja itu pasti tak dapat rizki. Akan tapi rizkinya Allah ini, dikatakan seorang ulama bahwasanya rizki tersebut terbagi menjadi dua bagian. Ada namanya rizki fadlullah, ada namanya adlullah. Fadlullah, walaupun orang ini tak kerja, itu selama dia bernyawa, ini pasti ada rizkinya. Itu fadlullah namanya. Adlullah, keadilan Allah. Orang bekerja susah payah mikirnya siang malam, memikirkan bisnisnya, ini pasti Allah beri rezeki lebih dibandingkan mereka yang cuma tidak mengandalkan pekerjaan orang yang mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi pekerjaan tersebut ini sebuah wasilah kita, dan itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, sebagaimana disabdakan Rasulullah, man wajada wajad. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia mendapatkannya. Nah, dalam pembahasan ini, yaitu Imam Ghazali menuangkan di dalam kitab Hidayahnya, yaitu kemarin kita jelaskan tentang bab bangun dari tidur. Kemudian kita bangun dari tidur ini pasti otomatis tidak mungkin langsung solat, pasti ada prosesnya untuk mendirikan solat, yaitu masuk ke kamar mandi dulu. Jadi kita bangun tidur, pasti kebanyakan manusia itu masuk di kamar mandi atau WC. Maka bagaimana adab kita untuk masuk kamar mandi? Dijelaskan Imam Ghazali bahwasanya iza qasadta baitul ma liqadil hajah faqaddim fid dukhuli rijla yusra. Apabila kita ingin mendatangi tempatnya air untuk buang air kecil maupun buang air besar, dalam artian qadil hajah, maka kita dahulukan yaitu kaki sebelah kiri.
Wa fi khuruji rijal yumna, dan ketika keluar menggunakan kaki kanan. Nah, jadi baitul ma' di sini dikategorikan setiap tempat yang mana tempat tersebut kita membuangkan kotoran, itu namanya tergolong WC. Contoh kamar mandi, kan kadangkala kamar mandi kita pisah dengan WC. Selama di dalam kamar mandi kita tak buang air kecil, apalagi buang air besar, maka hukumnya beda, tidak sama dengan WC. Tapi kalau di kamar mandi kita buang air kecil, maka itu tetap sama hukumnya seperti WC. Wala tastahib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulih, dan jangan kalian membawa sesuatu dan sesuatu itu ada namanya Allah dan namanya Rasulullah. Wal huruf laisa mu'azzan di zati. Jadi ketika kita masuk WC ini dianjurkan jangan ada membawa nama-nama. Dalam kitab takdirat dijelaskan nama-nama ulama pun, nama-nama ataupun kitab-kitab ilmu pun kalau kita bawa ke dalam WC itu makruh, hukumnya tak boleh. Apalagi itu nama Allah. Adapun huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab, itu tidak jadi masalah. Akan tapi kalau itu berkaitan nama Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada tulis di kertas kita bawa dalam WC, itu tidak boleh. Jadi bagaimana kalau seandainya sudah terbawa dalam WC, semaksimal mungkin kalau bisa dikeluarkan. Kalau tak bisa kita genggam dengan tangan kita dalam, atau masukkan dalam kantung kita genggam. Wala tadkhul fihi hasil ra'si, jangan kamu masuk tanpa penutup kepala. Wa yakfa fi adabi satu bikam li amin azal jinha. Boleh kita ini menutup kepala kita ni dengan baju kita, lengan baju kita tutup gini. Kan mikrah baju kan biasa besar, masukkan gini. Itu tak masalah. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani dikatakan dalam syarah kitab ini bahwasanya ini untuk aman dari gangguan jin, karena dalam WC ini termasuk markasnya jin. Bahkan Rasulullah ini berlindung daripada jin perempuan dan jin laki-laki. Minal jini khabis al-mukhbis, biasa dalam doa yang lain itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi gangguan-gangguan jin ini biasanya sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Akan tapi seberat apapun yang namanya gangguan jin ini dalam Al-Quran, tak tahu surah apa, bahwasanya gangguan jin ini sangat lemah. Jadi jangan kita datangkan sesuatu yang membelakangi syariat, maka tidak boleh. Apalagi kita meyakinkan sesuatu sama fungsinya apa, sama sesuatu tersebut mempunyai sifat seperti Allah, itu namanya syirik. Maka kita mengumpan berkasih makan jin kerana takut ganggu kita, itu tidak boleh. Kenapa? Al-Quran menegaskan gangguan jin itu lemah. Bagaimana solusinya? Kembali ke syariat, dibacakan. Jangan putus asa, ayat ini tak bisa dibaca, tanya apa lagi yang bisa, sehingga mereka ini putus asa di dalam mengganggu manusia. Maka menyogok jin, orang zolim, jin zolim, kita sogok dengan sesuatu, itu tak boleh dalam syariat. Adapun manusia sama manusia zolim kita kasih duit kita untuk menjaga harga diri kita, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita ngasih ke dia berupa harta, itu tidak jadi itu tidak menjadi sebuah dosa, tapi yang menerimanya berdosa.
karena kita menyelamatkan harta kita, harga diri kita. Tapi kalau jin itu tak boleh, walaupun apapun alasannya, biar itu raja jin sekalipun, ini tetap tidak boleh kalau kita menyogok jin, apalagi istikhdam li jin. Jadi menyuruh jin ini ada aturan, karena jin pun punya syariat, punya aturan sendiri. Karena kitanya ada seperti manusia, ada yang Islam, ada yang kafir atau non muslim. Sama jin pun ada seperti itu. Jadi istikhdamul jin, apa istikhdam ni, meminta bantuan dengan jin, kecuali dia ini menolong kita, beda halnya. Kalau kita meminta bantuan dengan dia, itu tak boleh, haram hukumnya. Bukan syirik. Syirik tu menduakan sifat-sifat Allah. Jin itu punya kekuatan gini, jin itu bisa gini, sama sifatnya seperti Allah, itu namanya syirik. Tapi kalau menyuruh-nyuruh itu dosa. Seperti kita dalam syariat tak boleh makan riba atau tak boleh berzina, ya sama dosa seperti itu. Kalau yang menyerupai sifat-sifat Allah, itu namanya syirik. Dan syirik ini dosanya tidak diampunkan Allah sampai kita meninggal dunia. Karena di antara dosa-dosa makhluk Allah ini bisa diampuni Allah kecuali syirik. Walaupun dia ini orang baik, kalau masa hidupnya masyirik, mereka ini mencicipi siksaan atas kesyirikan mereka. Dicicip dulu di neraka. Bagaimana siksa bagi orang yang syirik? Dicicip dulu di neraka, singgah dulu ke neraka. Kalau misalnya dia orang baik, baru ke surga. Itu gambaran, istilahnya gambaran Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kemudian wala tadkhul hasrasi wala hafil qadamain, dan jangan kamu masuk tanpa alas kaki. Wa khafali tahafuz minan najasah, untuk menjaga dari kaki kita ini biar tidak najisnya kemana-mana. Karena suatu penelitian dikatakan bahwasanya seseorang yang masuk WC tanpa menggunakan alas kaki, ini kalau bagi perempuan ini menyebabkan sakit keputihan. Jadi sakit keputihan perempuannya, di antara sebab-sebabnya ada kuman yang melekat di kakinya, sehingga kuman tersebut yang membuat perempuan tersebut penyakit keputihan. Maka syariatnya Rasulullah ini secara zahir dan secara yang akan datang sampai kiamat pun ini sudah diatur, dan itu pasti punya efek baik, manfaat baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka kita gunakan, disuruh Rasulullah disuruh Rasulullah nutup kepala, kita tutup kepala. Disuruh Rasulullah nutup kaki, ya kita tutup kaki. Jangan tanya kenapa, ada apa-apa sebab, jangan tanya. Itu kalau orang seperti itu banyak seperti ciri-ciri Bani Israel. Disuruh nabinya motong sapi, tanya sapi warna apa, kayak gimana bentuknya. Secara detail mereka ini nanya-nanya, sehingga mereka ini tidak mengikuti perintah nabi mereka. Ciri-ciri umat Rasulullah bukan seperti ciri-ciri Bani Israel. Kalau umat Rasulullah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami tunduk kepada perintah Rasulullah. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika kejadian Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanpa tanya apa sebab, kenapa, bagaimana, itu tidak ada seperti itu. Tapi Rasulullah Sayyidina Abu Bakar ini beriman kepada hal tersebut tanpa dalil, katanya, tanpa harus Rasulullah menjelaskan secara detail. Mereka ini benar meyakini apa-apa yang diucapkan Rasulullah itu pastinya nyatanya. Itu iman para sahabat dengan Rasulullah. Tidak seperti Bani Israel, ditanya secara detail sehingga nabinya diakalkannya. Seperti ahlu sabat yang dikutuk Allah menjadi kera. Mereka ini dilarang
mengambil ikan di hari Sabtu, tapi hari lainnya udah dibolehkan Allah. Ketika hari Sabtu tersebut, ketika ikan masuk di dalam kolam tersebut, mau keluar kan tak bisa, dikepungnya. Tapi dia nak ambil hari itu, nanti hari yang dibolehkan Allah. Seperti itulah tipu daya Bani Israel. Banyak dulunya zaman Nabi sebelum Rasulullah ini, makanan itu langsung turun dari langit, tidak perlu makan langsung dari langit. Tapi saking jeleknya sifat rakusnya Bani Israel, makan jangan dibawa balik, jangan disimpan ketika itu Allah murka, tidak ada lagi makanan turun dari langit. Zaman dulu azab itu langsung turun dari langit itu, misalnya orang pencuri langsung diazab kena api, langsung menyambar dari langit. Bahkan dia di rumah tersebut tertulis ini ahli maksiat apa, sehingga orang takut. Tapi Bani Israel terkenal pintarnya, banyak bertanya-nya, dengan bertanya seperti itu sehingga Allah mencabut hal-hal seperti itu. Kemudian kita dianjurkan menutup kepala kita, dan ketika masuk WC, jadi ketika masuk pintu, bukan dalam pintu, sebelum masuk itu berdoa Bismillahi a'udzubillahi minar rajsin najasi al-khabis mukhbis asyaitanir rajim. Bisa boleh juga kita berdoa seperti yang sering kita hafal, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian ketika keluar, nah di sini Imam Ghazali mengambil sebuah hadis, yaitu menggunakan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zuni wa abqi fiyya ma yanfa'uni. Itu banyak dalam tazkirah, dalam kitab Imam Nawawi, hadis-hadis berkaitan doa-doa keluar masuk WC, keluar WC itu sangat banyak periwayatannya. Jadi kalau hadis ini banyak periwayatnya, itu namanya mutawatir. Kalau mutawatir ini derajat ini tidak bisa dipungkiri. Contohnya dalam hadis ini ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Malik bin Anas, yaitu imam mazhab, bahwasanya Rasulullah ini tidak berdoa mengangkat tangan kecuali di waktu solat istisqa. Begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah tak pernah solat duha. Kalau kita berpatok dengan hadis ini, terus solat duha kita lakukan ini, solat duha apa? Jadi dalam riwayat-riwayat lain dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah menyuruh berdoa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah ini ketika orang yang baru bepergian jauh, pakaian kusam, berdoa kepada Allah juga mengangkatkan tangan. Berarti namanya takrir keputusan Rasulullah bahwasanya mengangkat tangan itu boleh, bahkan dianjurkan, walaupun hadis ini dikatakan cuma di waktu istisqa, yaitu minta hujan. Kalau kita berpegang teguh dengan itu, ya fanatik kita. Kalau kita fanatik, menunjukkan keilmuan kita ini dangkal sedikit. Jangan dalam artian kita ini jangan, kalau seandainya memang sudah sebuah adat itu, biasanya ulama-ulama terdahulu, kalau ada seorang ulama membolehkan, mereka ini membiarkan. Kalau kita yang baru-baru ini mau dapat 1-2 hadis sehingga menyalahkan orang, itu membuktikan kelemahannya keilmuan kita. Bahkan kita cuma membaca Al-Quran itu sebatas artian, dalam sebuah ini kejadian dalam ayat wadduha fa wajadaka dhalam fahada. Jadi Allah ni mendapatkan Rasulullah dalam kesesatan, maka Rasulullah dikasih petunjuk. Kalau dalam arti secara bahasa kita tidak melihat sabab nuzul, sabab wurudnya, maka kita ini memvonis Rasulullah itu sesat. Kalau kita memvonis Rasul sesat, ya tidak layak kesesatan ini disematkan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cari tahu, tidak mungkin Rasulullah ini sesat. Jadi bagaimana kita kaji tafsirnya, bahkan ulama-ulama terdahulu itu dah membahasnya. Baru sekarang kita ketemu atau kejadian. Ulama itu dalam membahasanya bahwasanya Rasulullah ini banyak penafsiran, di antaranya Rasulullah ini berada di antara orang-orang yang sesat, maka berilah petunjuk mereka yang sesat ini. Ada juga menafsirkan bahwasanya Rasulullah ini dhalah di sini, kesesatan di sini, Rasulullah ini belum mendapatkan makom ataupun kedudukan kenabian, sehingga fahada ini Allah memberi petunjuk ini menjadikan Rasulullah nabi. Karena sifat yang jelek tak mungkin disandarkan ke Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah pernah dibelah dadanya, bahkan belah dadanya bukan Rasulullah ini, ada sebagian mengatakan Rasulullah ini berdosa kotor, maka dibelah dadanya. Jadi dosa Rasulullah ini dihilangkan ketika Isra Mi'raj menghadap Allah. Bahwasanya tidak seperti itu. Dalam syair Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam syairnya, ma akhraja amlaku min qalbihi adza, maka tidak dikeluarkan malaikat-malaikat dari hati Rasulullah ini sebuah kejelekan. Tak mungkin, kata Imam Habib Ali Al-Habsyi ini, walakinnahum yazdada tuhuran ala tuhurin, akan tapi mereka ini, para malaikat ini menambah kesucian atas kesucian. Rasulullah sudah suci, dibelah lagi tambah suci. Nah, itu menurut penafsiran Al-Habib Ali. Ada penafsiran lain lagi, dikatakan bahwasanya Allah dalam surat Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwasanya Allah itu rahmat bagi semua alam, pun yang nampak tak nampak itu Rasulullah rahmat. Maka malaikat ini ketika syaqqul sadar, membelah dada Rasulullah ini, membuang rasa rahmat Rasulullah kepada setan. Tak mungkin, setan ini kan makhluk Allah, sedangkan Rasulullah ini dia diutus untuk semua alam ini, rahmatul alamin, mau setan pun masuk. Nah, ketika itu Rasulullah dibelah dadanya ini untuk membuang rasa rahmat terhadap setan. Otomatis Rasulullah itu tidak kasihan dengan setan. Nah, itu ada penafsiran, banyak lagi penafsirannya. Ada yang dikatakan bagian hazza minasyaitan ini gangguan setan. Rasulullah itu tidak mudah kena was-was setan. Ada seperti itu, sehingga Rasulullah ini tidak manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Dalam ayat doa ketika keluar, yaitu ghufranaka alhamdulillazi adhaba ani azza wa fani. Jadi ghufranak ini sebagaimana dijelaskan kemarin, ini Rasulullah merasa berdosa ketika dalam WC kamar mandi ini tidak melafazkan zikir Allah, karena seorang nabi, seorang wali ini tidak dalam hatinya ini tidak ada kepikiran hal-hal duniawi, yang pikirnya Allah, sehingga tidak bukan dalam hatinya Allah. Ketika Rasulullah masuk dalam kamar mandi, tidak ada yang disebutkannya, tidak bisa melafazkannya, sehingga Rasulullah ini berdoa kepada Allah, ghufranaka, minta ampun kepada Allah atas kelalaian lisannya tidak bisa berzikir dalam kamar mandi. Kerana dalam kamar mandi ini tidak dianjurkan kita berzikir, berdoa. Ketika keluar, jadi kalau kita keluar barulah kita dianjurkan berdoa. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan berkaitan tentang materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan, mohon barangkali dapat memberikan arahan dan bimbingan. Pada dasarnya apa yang telah disampaikan benar.
sedikit saya ingin bertanya, apakah tadi kan dikatakan bahwa apabila WC dicampur sama dengan kamar mandi itu menurut fikihnya itu sudah tidak dibenarkan dalam kita mengambil wudhu dan sebagainya, itu mengatakan perkataan daripada perkataan yang sifatnya thayyibah. Itu pertama. Namun dalam hal ini apakah yang dilarang itu konten WC-nya yang berkaitan dengan kotorannya atau najisnya, atau memang dia bersatunya itu? Karena di dalam biasanya di kamar mandi masyarakat kita, oh ini kamar mandi, ikatnya WC. Apakah konten WC-nya ini yang menjadikan membatalkan kita yang dilarang tadi? Ini kalau barangkali WC yang terbuka, kalau WC yang tertutup atau katakanlah WC, apakah ini yang menjadi larang? Atau memang berarti kita mengambil wudhu ini misalnya dekat bak misalnya lah. Apakah itu dibenarkan kalau kita ucapkan ikrar tulisannya tidak? Dalam arti kita istilahnya itu kita ucapkan secara keras, kasihan dalam hati. Ini apakah itu dibenarkan? Yang kedua, Rasulullah meninggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tadi ada dikatakan bahwa ada hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang mutawatir, dan sebagainya. Kita tahu bahwa hadis arba'in itu semuanya sahih. Hadis arba'in. Namun apakah di dalam ilmu ulumul hadis hasan itu ada standarnya? Kemudian hadis mauquf itu kayak apa? Apakah yang keduanya itu kita misalnya menyampaikan materi, kita terpotong hadis itu? Apakah itu sudah dikatakan hadis yang mutlak walaupun dia sahih? Karena semua kita tahu bahwa hadis itu ada turut matan rawi dan sanadnya. Nah, ini bagaimana kalau kita memenggal hadis? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama itu namanya ilah. Kalau dalam istilah usul fikih itu ilahnya, ilah suatu hukum. Contohnya kita bepergian, safar perginya. Jadi safar itu ilahnya apa? Bukan letih, bukan kita pergi apa, tapi ilatnya ini yaitu ilatnya ini jarak, kan jarak. Kalau 82 boleh kita qasar. Jadi ilatnya sama seperti tadi. Apa kontennya ini tuh WC-nya membuat haram itu, atau yang apa? Kita wudhu, ketika wudhu berlapatkan, mengikrarkan. Jadi ilatnya ini setiap tempat ya. Kuluma istakzara, setiap segala sesuatu yang kita keluarkan itu berbentuk najis, maka walaupun dipisah, WC pisah kan, kamar mandi. Kalau misalnya di kamar mandi kita mengeluarkan sesuatu yang najis itu, contohnya buang air kecil, itu dianggap WC dua-duanya. Nah, jadi kita berwuduk di situ pun ya tidak dianjurkan melapaskannya. Jadi kalau kita nak mau menjadikan kamar mandi ini seperti kamar mandi yang ada zamannya Rasulullah, hammam namanya. Hammam ini tak buang air kecil itu tak di situ. Jadi istilah hammam zaman dahulu itu istilah raja-raja hammam ini tempat spa gitu. Mandi, buang air kecil tak di situ. Itu boleh kita berdoa, mengucap lapaskan sunnah-sunnahnya boleh, tak masalah. Jadi ilatnya ini apa? Segala sesuatu kalau kita keluarkan tempat itu, tempat khulwah, kita keluarkan sesuatu yang najis itu tidak boleh hukumnya. Kan baunya yang jadi masalah kan? Kita ini pernah terjadi ini biasanya kami bisa di hotel lah. Hotel ini kan tempat mengambil wudhu itu kan agak katakan dah ada lah, hanya dalam kondisi itu, tapi
dia punya passwordnya itu tertutup gitu. Tertutup sedangkan kita ngambil wudhu di situ. Karena kalau kita turun barangkali lantai 20 atau lantai 30 agak sulit. Nah, ini apakah ada keringanan dalam hal itu gitu. Ini yang saya tanya tadi. Ya, dia jadi tempat walaupun tertutup, kalau kita buang di situ satu tempat yang misalnya disekat lah, satu tempat ini wuduk di situ, mandi di situ, pokoknya mau wuduk pun di situ. Tapi tempat ini kita buang air besar itu pun, kecil besar pun di situ enggak, itu tetap hukumnya sama seperti WC. Kita berurat enggak masalah, tapi kalau kita lapatkan enggak boleh itu mah. Jadi tempat, segala tempat yang biasa tempat menyendiri, istilah WC seperti itu, tempat yang khulwah, penyendirian orang, dan orang tersebut membuang qada'il hajatnya, baik WC, baik tertutup, terbuka, berbau, enggak, yang penting dia qada'il hajat di situ, itu WC lah. Ada yang pertanyaan kedua tentang apa? Hadis ya. Bagaimana kalau orang menyampainya cuma sepotong? Itu namanya ilmu hadis tuh hadis mu'allaq. Tak mungkin kita nyampaikan pun saya nyampaikan, harus sebutkan dari saya ke fulan ke sini sampai Rasulullah. Nah, itu kalau cuma sepotong itu namanya mu'allaq. Dalam kitab pun tidak semua hadis ditulis. Nanti biasa kalau hadis panjang tuh ditulis al-haditha. Al-hadisnya itu ada penyempurna hadis ini. Jadi tidak masalah kalau kita ini menyampaikan tidak seluruh hadisnya sepotong. Memang standarnya hasan li zati. Hasannya ada dua. Hadis itu banyak jenisnya. Ada dalam segi periwayatnya, apa kategori hukumnya itu, hukum hadis itu sahih, hasan, dhaif. Maudhu' ini bukan hadis. Hasan terbagi menjadi dua, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kalau hasan li zatihi dengan li ghairihi ini bisa bikin hujah ini. Kalau dhaif, kalau tidak parah kedhaifannya, itu boleh kita menjadi fadhiul amal, keutamaan amaliyah kita. Itu tidak jadi masalah. Hadis mauquf itu setiap perawi yang meriwayatkan lafadznya dari sahabat itu mauquf namanya. Misalnya ada maktu itu yang disandarkan tabi'in. Contohnya Imam Malik ini dalam kitab Muwatta'nya ini kebanyakan hadis mauquf, maktu dari beliau, sahabat tidak disebutkan. Misal kita sampaikan, sahabat ini tidak disebutkannya, langsung ke Rasulullah. An Malik, bahwasanya Imam Malik meriwayatkan ani Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Jadi dari Imam Malik ini sampai ke Rasulullah. Jadi Imam Malik ini wahyu ketemu Rasulullah, sedangkan Imam Malik ini tabi'in, bukan sahabat. Tapi kalau yang sahabat itu yang dihapus, yang dihilangkan, itu tidak masalah, karena kullu ashabin udul, setiap sahabat itu adil. Tidak ada yang Islam itu adil, tidak ada kekurangannya. Jadi Muwatta ini sahih, termasuk kutubus sittah yang dianggap. Nah, itu Imam Malik Muwatta. Kalau mauquf ini ada marfu' dari Rasulullah. Misalnya kalau mauquf maqtu' itu hadis ini, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya kan seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Sakhar, Abu Bakar bin Siddiq atau Abu Hurairah. Nah, ini meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah aku sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya ini seperti ini. Berarti lafadznya itu dari sahabat. Adapun kalau lafadznya dari Rasulullah, itu nama jenis hadisnya marfu' tinggi. Nah, seperti itu. Ilmu hadis ini luas, ilmu hadis ini berkait dengan rawi, matanya, rijal sanad. Nanti kalau hadis sepotong itu namanya ada lagi pembahasannya. Takhrijul hadis, kita keluarkan hadis sedikit nih, dari mana hasal ini, kita keluarkan. Subhanallah, yang mengarang kamus hadis ini seorang non muslim, Winsing namanya, kamus Winsing.
berapa jilid itu. Itu di situ kamus-kamus sebutkan hadis. Misalnya disebutkan innamal a'malu binniyat, berarti innamal a'malu, kita tariklah dari seperti kamus A B C D itu dari inamanya, berarti inamanya, cari inamanya. Oh, ini periwayatannya, dicari. Oh, bab ini di kitab ini, kita carilah melihat kalau hadis sempurnanya. Jadi tidak masalah kalau kita melafadzkan sebuah hadis. Tapi kalau kita berhukum nih, tak hukum kita ni berpatok dengan hadis. Kita lihat dulu status hadis ni, sahih, hasan atau dhaif. Kalau kita berhukum, berhujah, tak bisa kita mengambil hadis dhaif, kecuali dhaifnya ini mutawatir maknanya. Makna itu banyak, yang periwayat itu ramai, naik derajatnya ke hasan li ghairihi. Seperti itu. Awalnya dhaif karena perawat yang ada, yang orang yang sigoh meriwayatkannya, jadi hadis itu naik derajatnya. Yang bikin masalah ini bukan konteks hadisnya, orang yang pembawanya yang masalahnya. Kalau orang itu kurang hafalannya, dikurangi, bukan sahih lagi. Misalnya hasan lah orangnya. Nanti perihal-perihal tentang sahih, hasan, dhaif ini itu tergantung yang membawanya. Bukan dalam artian yang dhaif ini bukan dari Rasulullah, karena tak mungkin orang tu bulak semua, tak mungkin. Ataupun hadis dhaif ini bukan dari Rasulullah, tak seperti itu juga, tak mungkin. Bukan hadis ini berarti kan tergantung yang membawa, ya. Ya, orang membawanya. Iya. Hadis yang bukan orang itu kan. Iya. Contoh Imam Bukhari itu tak mau ketika beliau ini pergi datang melihat orang itu mengiming-imingi binatang, tak ngasih makan, dikasih mau makan, ditarik lagi, itu tak diambil hadisnya. Untuk ini dia dah ngakal berkaitan dengan Rasulullah, sampai sehingga seperti itu beliau mengambil hadis itu dalam derajat kesahihannya. Itu banyak sebenarnya. Imam Bukhari itu bukan cuman kitab yang kita baca sekarang, enggak. Tapi Imam Bukhari itu banyak, tapi dia ditashih, dipilih hadis-hadis yang mana yang bisa diambil lagi. Zaman sekarang tinggal buka Google, zaman Imam Bukhari bonta ke beberapa hari cuma ngambil satu hadis mah. Ketapang ada gitu, orang ada periwayat hadis, ditariknya, dilihat dulu ciri-ciri orang tu, dapat dipegang dah omongnya, gimana sifat ketakwaannya, gini-gini. Kalau dah memenuhi syarat, barulah beliau mengambil. Itu ya. Mungkin kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.